Perjalanan panjang ini dimulai bertahun-tahun yang lalu. Sebuah visi untuk memberikan solusi transportasi yang modern dan efisien bagi jutaan penduduk Jabodebek. Hari ini, LRT Jabodebek bukan lagi sekadar rencana atau impian. LRT Jabodebek telah menjadi kenyataan yang siap membawa perubahan besar bagi kehidupan masyarakat. Nama saya Rika Oktaria Manurung. Saya sebagai Vice President Procurement and Logistik di Divisi LRT Jabodebek. Saya bergabung di Divisi LRT Jabodebek itu pada tanggal 13 Januari 2020. Jadi pada tahun 2022 itu di Divisi LRT itu jumlah personelnya belum sebanyak yang sekarang. Jadi organisasinya itu masih betul-betul mini seperti itu ya, memaksimalkan yang ada. Jadi pada saat itu fungsi PR itu belum ada di organisasi ini. Sehingga saya diperintahkan oleh Pak Kadif, Kepala Divisi, untuk merangkap tugas sebagai Humas atau PR. Nah, jadi pada saat itu PR ditugaskan untuk membuat atau menciptakan, karena belum ada ya, nah menciptakan logo untuk membuat brand LRT Jabodebek ini ke dalam suatu bentuk logo. Jadi pada saat itu peluncuran logo, kita membuka sayembara untuk mendapatkan hasil terbaik logo yang akan tercipta nantinya. Nah, dari sayembara ini kita melihat minat masyarakat itu sangat besar untuk dapat berkontribusi ya dalam pembuatan logo LRT. Pada saat itu masuk desain sekitar sampai 1000-an logo yang masuk. Dari 1000 itu kita seleksi dengan juri yang profesional di bidangnya dalam hal pembuatan logo, sehingga akhirnya didapatlah satu logo ini yang terbaik untuk mewakili image dari LRT Jabodebek. Saya Purnomo Sidi, Kepala Divisi LRT Jabodebek PT Kereta Api Indonesia. Saya di LRT ini mulai tahun 2019, jadi kira-kira ya 5 tahun setengah saya ada di LRT Jabodebek ini. Nama saya Ana Diana, saya di sini menjabat sebagai Vice President Human Resource Legal and Health. Dan saya di Divisi LRT Jabodebek ini bermula dari sekitar pertengahan Agustus tahun 2019. Jadi udah pas 5 tahun ya. Jadi kalau kita kembali ke masa lalu ya, mengingat 1 tahun yang lalu. Jadi pada saat itu kita semua itu dalam kondisi ini mau diresmikan kapan LRT Jabodebek ini. Jadi tanggal itu selalu berganti. Dan perlu kita tahu bahwa Presiden itu selalu memantau kapan LRT ini akan diresmikan. Jadi waktu itu kami dengan Pak Menteri Perhubungan dan semua stakeholder LRT Jabodebek ini berusaha untuk melakukan percepatan agar bisa dilakukan launching. Waktu itu launching direncanakan di bulan Juli, kemudian sampai dengan 18 Agustus, dan akhirnya pada saat Presiden melakukan kunjungan terakhir dengan mengundang beberapa selebriti Indonesia ya waktu itu ya, itu akhirnya beliau memutuskan di akhir bulan harus diresmikan. Akhirnya diputuskan di 28 Agustus 2023 LRT ini diresmikan, dijalankan untuk dioperasikan untuk masyarakat. Ya, bagi saya dengan tim ini tanggung jawab yang besar ya, karena ini statusnya adalah hajatan besar nasional ya. Sebelumnya kami kunjungan untuk RI1 itu sudah beberapa kali, jadi bukan merupakan hal yang luar biasa ya, tapi karena ini acaranya launching disaksikan oleh seluruh Indonesia, apalagi ini proyek strategis nasional, kami mempersiapkannya ya dengan lebih hati-hati lah. Karena pada saat itu kita akan melakukan launching suatu kereta yang dengan teknologi kalau kita sebut sebagai Grid Automation Level 3, jadi driverless tanpa masinis, sehingga kita bagaimana mengemas ini bisa menjadi sesuatu yang menarik, yang monumental gitu ya.
Sebelum pra-launching ya, pra-launching operasi perjalanan LRT Jabodebek ya, kita tahu sendiri bahwa bangunan ataupun prasarana yang ada di LRT ini masih belum ada fasilitas pendukung lainnya. Dan di kereta pun demikian, jadi keretanya masih kotor, bangunannya masih kotor juga, dan fasilitas-fasilitas yang ada di stasiun itu masih belum ada, Pak. Jadi kita benar-benar mulai dari nol harus mempersiapkan fasilitas di stasiun dan di kereta. Karena ini adalah perubahan peradaban kita di dunia transportasi, sehingga kami menyiapkan dengan segenap kemampuan ya, artinya dengan seluruh stakeholder kita siapkan, ada teman-teman dari Adikarya, dari Inka, dari LEN, dari Siemens, itu kita semua bergotong royong bagaimana LRT ini bisa kita launching dengan sukses dan lancar. Dengan sistem pengamanan kami yang masih minimalis atau terbatas ini, kami harus bisa mengkondisikan itu, yang kalau menurut kami itu yang sangat menegangkan ya. Ada kunjungan-kunjungan dadakan yang sifatnya insidental. Pertama kali cek posisi dari PIC masing-masing. Kan ada PIC penerima tamu, PIC keamanan, terus tuh PIC terkait hidangan ya, dan lain sebagainya lah. Banyak perintilan-perintilannya ya. Nah ini harus cek dulu posisinya apakah sudah ada, karena kan keberangkatan itu ada dari stasiun Duku Atas, tapi peresmiannya di Cawang. Jadi saya harus memastikan PIC itu sudah standby dan sudah memegang ID card untuk dibagikan kepada tamu. Kan tidak mungkin saya hadir di beberapa tempat ya, karena saya harus standby di stasiun Cawang untuk memastikan site untuk peresmian ini sudah clean and clear. Karena dari Pas Pampres minta acara di tempat peresmian itu di atas itu sudah clear, tidak boleh yang tidak berkepentingan di atas. Kami sudah mempersiapkan sarana prasaranya sesuai pemenuhan SPM-nya. Dari 1 hari sebelumnya sudah kita siapkan. Kereta kita sudah cuci, kita bersihkan, kita pastikan bahwa sistem berjalan dengan lancar, dengan baik gitu ya. Kemudian operation center, operation control center juga kita siapkan dengan sebaik-baiknya, termasuk teknisi-teknisi dari stakeholder yang expert kita dinaskan di sana, kita berdayakan di masing-masing tempat ini. Kemudian 1 hari sebelumnya kita sudah lakukan gladi bersih, sehingga benar-benar acara, harapan kami adalah acara di hari H di tanggal 28 Agustus ini bisa berjalan lancar, karena kita semua sadar bahwa satu presiden yang meresmikan, kemudian banyak pejabat tinggi dan seluruh perhatian terutama masyarakat Indonesia dan internasional melihat bagaimana LRT Jabodebek ini di launching. Kalau harapan sih pasti ya kita pengennya sesuai dengan timeline, dengan rundown yang sudah ditetapkan ya, tidak berubah-ubah ya. Ya kekhawatiran kami itu justru injury time tidak jadi. Benar-benar kita semua full deg-degan, kita semua khawatir, kita semua ya nervous lah ya, nervous kita bahwa peluncuran LRT Jabodebek ini harus lancar. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini saya resmikan kereta api ringan LRT terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Presiden untuk melakukan prosesi tap kartu elektronik pada totem sensor dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti. Kita ada support, dukungan dari teman-teman semuanya,
sehingga apa yang kita laksanakan dapat terlaksana dengan baik sampai hingga operasi hingga sekarang. On time bisa akhirnya terrealisir karena kan COD ini kita bolak-balik mengalami kemunduran ya, dari mulai harusnya di Mei 2019 di akhirnya mundur di 2020, 2022, 2023. Alhamdulillah terrealisir akhirnya 28 Agustus 2023. Jadi kami resmi beroperasi gitu akhirnya. Saya tahu teman-teman saya bangga, saya tahu teman-teman saya bahagia gitu ya. Dan ada beberapa teman yang sampai menitikkan air mata gitu ya, bahwa selama ini proyek yang kita kerjakan ini akhirnya bisa kita luncurkan. Setelah perayaan berakhir, kini ujian sesungguhnya dimulai. Memastikan bahwa setiap kereta berjalan sesuai jadwal, setiap penumpang merasa aman dan nyaman, dan bahwa seluruh sistem bekerja dengan sempurna. Info dari Cikunir 1, ada barang tertinggal di SN70. Mohon dibantu untuk pengecekan, Bapak. Perkenalkan, nama saya Kusosi. Saya di LRT Jabodebek menjabat sebagai VP Finance and Risk Management. Saya bertugas di LRT Jabodebek ini sudah 6 tahun 2 bulan. Tantangan terbesar ya dari kami, dari unit keuangan, memang untuk menjalankan kegiatan pendanaan operasi LRT Jabodebek ini, kami harus mencari cash flow yang harus kita siapkan sebelum jatuh tempo pembayaran kepada kreditur dan untuk membiayai semua kegiatan operasional LRT Jabodebek. Selama masa promosi ya, masa promo itu luar biasa sekali. Sampai pernah kita sampai 100.000 penumpang ya sehari itu ya. Karena animo masyarakat, ada LRT Jabodebek, pengen nyoba. Jadi pada saat buka stasiun itu, semua peralatan-peralatan pendukung operasional itu dicoba satu persatu. Apabila ada kendala, segera dilaporkan ke pihak yang berwenang untuk mengatasi hal tersebut. Kepadatan penumpang saat ini kami masih bisa urai, artinya untuk di area peron atau stasiun sendiri kami akan urai menyesuaikan informasi dari rekan kami. Jadi melalui alat komunikasi kami koordinasi di SN atau TS sekian kereta sudah mulai padat di kereta atau KAR 1, maka ini harus kami cari solusi, kita geser ke kereta-kereta berikutnya agar tidak terjadi penumpukan. Artinya kami selalu berkoordinasi dengan rekan-rekan yang ada di stasiun. Kita kan harus menyediakan fasilitas yang baik ya, bersih ya, bersih, terutama untuk sarana kita. Kita itu punya waktu seper hanya 5 jam, 5 jam dari 24 TS, besok pagi itu harus ready. Jadi dalam waktu 5 jam, 24 TS dalam satu malam itu harus dibersihkan, paginya sudah siap operasi dan keretanya itu harus bersih. Itu yang pekerjaan sangat ekstrim bagi kami sih, itu sih Pak. Tapi berkat dukungan dari rekan-rekan, dari petugas kita yang di lapangan, alhamdulillah kita sudah operasi 24 TS, kita sudah terlaksana dengan baik. Kereta kita pagi sudah bersih Pak, itu Pak. Sebenarnya sumber potensi sumber pendapatan LRT Jabodebek sangat besar ya, terutama dari pendapatan non farebox atau pendapatan non penumpang. Misalkan ini yang memang nilainya cukup membantu, yaitu terkait naming right stasiun yang potensinya kita ada 18 stasiun, dan itu semua stasiun itu ada di lokasi yang cukup strategis.
memang sih pernah terjadi ada sesuatu trouble ya di Taman Mini waktu itu ya. Jadi kereta tersebut ada trouble terkait masalah engine ya. Jadi mogok sebentar. Jadi pada saat itu ada gangguan perjalanan, penumpangnya itu kan harus dipindahkan gitu kan, pindahkan jalur yang semestinya di jalur 2 itu menjadi ke jalur 1. Kami mencoba pertama menenangkan penumpang, artinya jangan panik, tetap ikuti prosedur dari petugas karena ini masih dalam proses evakuasi. Artinya kami tetap menenangkan penumpang agar ikuti aturan-aturan dari kami. Petugas di lapangan sudah melakukan evakuasi sesuai dengan SOP yang sudah ditentukan, Pak. Dengan antisipasi dan kerjasama dengan tim semuanya. Jadi kereta tersebut dioper dengan kereta lainnya dan kereta berikutnya adalah potong relasi, Pak. Jadi tidak sampai melewati itu, kereta tersebut potong relasi, Pak. Jadi penumpang tetap bisa melayani perjalanan LRT walaupun ada hambatan sedikit, Pak. Pujian ya sangat bersyukur sekali ya. Namun yang memberikan pujian biasanya jarang. Yang banyak memberikan adalah komplain, Pak. Nah, karena kami adalah di fasilitas layanan, ya kita harus mengakomodir semua komplain-komplain yang ada. Itu merupakan kritik yang membangun bagi kami, Pak, untuk memberikan tambahan layanannya gitu, Pak. Jadi lebih semangat gitu, Pak? Ya, dengan adanya komplain, saya harus memperbaiki, saya harus memenuhi semua fasilitas yang ada di stasiun dan di kereta. Jadi ini merupakan perjuangan kita bersama, dan saat perjuangan itu mencapai titik di operasional itu kita merasa wah ternyata kita bisa ya melakukan operasional gitu dengan kereta yang paling canggih di Indonesia. Perasaannya bahagia, terharu ya, akhirnya Indonesia punya moda transportasi LRT yang berbasis teknologi GOA 3 ya, driverless tanpa masinis, satu-satunya di Indonesia, dan ini dioperasikan oleh PT KAI, oleh divisi LRT Jabodebek. Proyek ini kan mengalami keterlambatan yang cukup lama ya, dari awal COD direncanakan di Juli 2019, sedangkan COD-nya yang saat ini adalah Agustus 2023. Artinya ada kelambatan hampir 4 tahun yang pastinya akan butuh effort yang sangat besar kepada perbankan untuk meyakinkan mereka bahwasanya availability period itu bisa kami pastikan diperpanjang dan menyesuaikan dengan kebutuhan pendanaan proyek ini. Banyak sekali tantangan-tantangan yang harus kita hadapi. Tapi alhamdulillah berkat dukungan dari teman-teman sampai dengan masa launching waktu itu diresmikan oleh Presiden dari 1, berhubung kita ada support dukungan dari teman-teman semuanya, sehingga apa yang kita laksanakan dapat terlaksana dengan baik sampai hingga operasi hingga sekarang. LRT menjadi transportasi publik yang dapat dipercaya masyarakat dan maju, sehingga mereka mengandalkan LRT sebagai transportasi untuk mobilisasi mereka baik saat bekerja ataupun di kehidupan mereka sehari-hari. Apabila memang nanti ada dibutuhkan untuk perluasan jalur, maka kami akan siap mendukung operasional ini di tahap-tahap berikutnya. Ini benar-benar suatu kebanggaan, kebahagiaan buat kami bahwa ini benar-benar akhirnya terjadi kan itu ya. Setiap harinya LRT Jabodebek akan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, membantu pengguna mencapai tujuan dan menghubungkan kota-kota di Jabodebek dengan lebih baik. Semua ini tidak akan mungkin terjadi tanpa kerja keras dan dedikasi dari setiap tim yang terlibat.